Perkenalkan saya Caroline Angelina Yosefin dari PJJ 203. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pasar dan lembaga keuangan. Dari PT ANTEM atau PT Aneka Tambang. Aneka Tambang Persero atau Antam adalah sebuah perusahaan pertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintahan Indonesia sebanyak 65% melalui Inalum dan masyarakat sebanyak 35%. Antam didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1968 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli tahun 1968. Website resmi Antam ada di antam.com. Kantor pusatnya berada di Antam, yang berada di Gedung Aneka Tambang Jalan Legend TB Simatupang nomor 1, tingkat selatan Tanjung Barat, Jakarta. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Aneka Tambang atau Antam dalam bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian serta menjalankan sebuah usaha di bidang industri perdagangan, pengangkutan, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan galian tersebut. Kegiatan utama Antam meliputi bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran biji nikel, ferronikel, emas, perak, baskuit, batu bara, dan sebagainya. Adapun dari proses akuntansi yang meliputi utama yakni neraca dan laporan laba rugi. Tujuan dari laporan keuangan ini memberikan informasi kepada suatu perusahaan baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu yang disusun secara mendadak maupun secara berkala, serta mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar negeri perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Berdasarkan tabel neraca perusahaan menunjukkan bahwa bagian pasifat terlihat pada komponen hutang perusahaan terdiri dari adanya lancar dan kewajiban bunga. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengklasifikasi jenis hutangnya ke dalam hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang. Padahal dengan diklasifikasi hutang tersebut sesuai dengan jenisnya, maka akan memudahkan pihak yang menggunakan laporan keuangan untuk menghitung rasio keuangan ataupun membandingkan laporan keuangan tersebut dengan laporan keuangan perusahaan sejenis untuk mengukur kinerja perusahaan. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan laba bersih sebesar 492,9%. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan laba kotor sebesar 0,64%, yaitu dari 4.400.156 naik menjadi 4.475.777, serta terjadi penurunan biaya operasional dari 3.491.542 pada tahun 2019 dan naik menjadi 2.443.474 pada tahun 2020, yang berarti biaya operasional turun sebanyak 30,025. Selain itu, kenaikan laba bersih juga dipengaruhi oleh penurunan biaya bunga sekitar 25,35%. Pengungkapan profil perusahaan ini disajikan dalam satu bab khusus dan dimaksudkan agar pembaca laporan tahunan mendapatkan gambaran jelas mengenai sebuah
Perusahaan informasi yang disajikan dalam bab ini tidak hanya mencakup informasi perusahaan saja, tapi lebih kepada profil perusahaan ini sebaiknya dijabarkan sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan Annual Report Award atau RAA. Trading highlight istilah ikhtisar perdagangan mengacu pada bagian yang muncul dalam laporan tahunan yang menyertakan perbandingan metrik operasional dan bisnis multi tahun. Sorotan keuangan seringkali merupakan bagian pertama yang muncul dalam laporan tahunan, memberi investor pandangan sekilas tentang kinerja perusahaan baru-baru ini. Trading saham adalah transaksi jual beli surat kepemilikan atas perusahaan maupun perseroan terbatas dalam jangka pendek. Umumnya, jangka pendek yang dimaksud dapat dilihat dari harga pasar setiap harinya. Selain itu, trading saham adalah kegiatan memperjualbelikan saham yang tergantung pada fluktuasi harga pasar. Disajikan trading activities dalam bentuk diagram histogram. Trading volume activity merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur reaksi pasar modal terhadap suatu informasi. Trading volume activity dapat mengidentifikasikan keadaan pasar modal pada saat itu. Pada saat trading volume activity mengalami kenaikan atau penurunan, maka dapat dikatakan pada saat itu pasar sedang menyerap suatu informasi yang telah dipublikasikan dalam gambar dipaparkan. Aktivasi trading Q1, Q2, Q3, dan Q4 dalam tahun 2020 dan Q1 dan Q2 dalam tahun 2021. Aktivitas trading pada tahun tersebut, pada 2 tahun tersebut, memiliki volume dan frekuensi yang berbeda-beda. Selain itu, trading volume merupakan ukuran aktivitas perdagangan saham yang dapat dihitung dengan menjumlahkan saham yang diperdagangkan setiap hari dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sekian dari saya. Terima kasih.